Halo semua, selamat malam. Kita jumpa lagi di kuliah online kita yang perdana, mata kuliah RDBMS ya. Mata kuliah RDBMS ini kita alihkan ke bahasa pemrograman PHP, yang di situ nanti kita tetap akan membahas tentang database ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya bahasa PHP itu dan alasan kenapa kita harus mempelajari bahasa PHP ya. Ada 10 alasan kemarin kenapa kita harus mempelajari bahasa PHP ya. Nah, sekarang kita akan menyiapkan lingkungan pengembangan dari bahasa PHP ini ya. Lingkungan pengembangan bahasa PHP. Kenapa harus disiapkan ya? Karena PHP itu berbeda dengan HTML ya. Kalau kemarin HTML kita buat filenya itu di dalam sebuah folder, baru kita jalankan, itu pasti bisa jalan ya. Bahkan sebuah file HTML itu tanpa dibuatkan sebuah folder pun, hanya sebatas file HTML saja itu bisa terbuka ya. Nah, ini sangat berbeda dengan bahasa pemrograman PHP ya. Bahasa pemrograman PHP tidak akan bisa terbuka kalau hanya dibuat dalam sebuah folder saja atau sebuah file saja ya, tidak akan bisa terbuka ya. Karena bahasa PHP ini harus disimpan dalam sebuah server ya. Ya, di situ nanti ada namanya web server ya. Yang nantinya kita akan pakai web server ya. Nah, sebelum kita bahas tentang lingkungan pengembangan PHP, ada dua hal yang harus kita ketahui dulu ya. Yang pertama itu ada namanya client side scripting ya, yang sudah kita pelajari kemarin di web 1 ya. Jadi client side scripting ini ya, maksudnya bahwa semua proses terjadi di sisi klien ya. Jadi pada saat kemarin di web 1 itu kita buat website, sebenarnya itu basisnya client side scripting ya. Ya, hanya terjadi di sisi klien saja, dan website yang kita bikin itu tidak dinamis ya. Datanya tidak bisa berubah ya. Ya, kecuali kalau kita yang berubah sendiri, itu bisa berubah ya, tapi melalui programnya. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Jadi client side scripting ini di dalam situ ada HTML, CSS dan JavaScript ya. Dan filenya itu bisa disimpan di mana saja di komputer ya, dan itu pasti bisa terbuka ya. Nah, yang kedua yaitu ada namanya server side scripting ya. Nah, jadi modelnya ini sedikit lebih agak kompleks daripada client side scripting ini ya, yang tadi ya. Kalau server side scripting itu dia agak kompleks ya, dan semua prosesnya itu terjadi di sisi server ya, terjadi di sisi server ya. Ya, jadi kalau kita mengunjungi sebuah website, biasanya kita request halaman itu ya, request, kita memanggil halaman itu, maka request yang kita lakukan itu akan masuk ke web server ya. Web server di situ ada Apache ya, yang kemudian akan mengirimkan script ke bahasa server ya. Bahasa server di sini ada PHP, kemudian ASP, Ruby dan Python ya. Ya, yang kita akan bahas di sini itu PHP ya. Jadi bahasanya nanti itu akan dikirim ke PHP ya. Nanti di PHP dia akan pecah ya. Kalau ada basis database-nya, maka datanya itu diteruskan ke database ya. Database di sini ada MySQL ya, SQL Server, Oracle atau Postgres ya.
Nah, kalau tidak ada bahasa SQL-nya, maka diteruskan kembali ke web server ya, yang kemudian ada responnya ke web browser ya. Nah, kalau misalkan ada database-nya, maka akan dikirim ke database ya, database. Kemudian requestnya akan dikembalikan ke bahasa PHP yang kemudian diteruskan ke web server ya. Nah, dan responnya akan ditampilkan di browser ya. Nah, di sini data dari proses server side scripting ini, modelnya itu websitenya bisa dinamis ya, datanya bisa berubah-ubah ya, tergantung dari data yang kita input ya, datanya bisa kita rubah ya. Nah, server dapat menambah data, dapat mendelete data dan sebagainya ya. Nah, keunikan yang kedua dari server side scripting ini, bahwa kode programnya itu tidak bisa dimanipulasi ya, tidak bisa di otak-atik ya. Karena apa? Semua prosesnya itu terjadi di server ya. Kita hanya menampilkannya nanti di sisi klien ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari PHP? Karena kalau kita membuat sebuah website, kita pengen website itu dia sifatnya dinamis ya. Nah, jadi datanya bisa berubah-ubah ya, makanya kita harus pelajari PHP ya. Nah, ada beberapa software yang akan dibutuhkan dalam pembuatan program PHP ini. Ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya Apache ya. Apache ini yaitu web servernya ya, kita butuh web servernya. Kemudian ada namanya PHP ya, yaitu nanti yang akan jadi programnya. Kemudian MySQL itu yang akan menjadi database-nya ya. Jadi dulunya itu semua program ini harus kita download satu-satu, kemudian kita install ya, kita install di dalam komputer kita masing-masing. Nah, kelemahan dari ini bahwa dia ini agak repot ya, kalau kita download satu-satu, kemudian nanti ada juga dia mengirim konfigurasi ya, jadi agak ribet prosesnya. Nah, kita dikasih pilihan satu lagi, yaitu ada software all-in-one packages ya. Nah, di sini all-in-one ini yaitu gabungan dari 3 program ini ya, ada Apache, PHP dan MySQL ya. Nah, di sini ada yang namanya WAM, kemudian MAM, kemudian LAM, kemudian SAM ya. WAM itu untuk Windows, MAM itu untuk Macintosh, dan LAM itu untuk Linux ya. Kemudian SAM ini untuk multi platform ya, atau cross platform ya, atau bisa digunakan di semua sistem operasi ya. X-nya itu cross, kemudian A-nya itu Apache, kemudian M-nya itu MariaDB, kemudian P-nya itu adalah PHP, dan B yang kedua itu Perl. Jadi seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini ya, kalau kita mau download ada SAM for Windows ya, jadi khusus untuk Windows ya. Di sini ya, kalau kita download, kita coba download yang PHP-nya itu menggunakan PHP 7 ya. Kemudian ada SAM untuk Linux ya, dan SAM untuk Macintosh ya. Nah, jadi SAM ini bisa digunakan di semua sistem operasi ya, atau multi platformnya, semua sistem operasi bisa pakai ya. Software yang terakhir yang kita harus punya, yaitu kita harus punya yang namanya text editor ya. Text editor, ada banyak text editor ya, tapi yang saya sarankan di sini kita gunakan Sublime Text ya, Sublime Text 3, atau kita gunakan yang namanya VS Code ya, Visual Studio Code ya. Jadi kedua
kedua text editor ini nanti akan membantu kita pada saat kita membuat codingan PHP ya. Sudah ada banyak di situ yang akan membantu kita untuk membuat codingan lebih rapi ya. Jadi kita akan lanjut ke seri berikutnya nanti, yaitu listing ya, sintaks PHP ya. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya.